Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Puji Awalia, semester 5. Di sini saya akan memaparkan sedikit materi tentang manajemen proyek. Manajemen proyek. Di sini ada dua suku kata, yaitu manajemen dan proyek. Terlebih dahulu kita membahas manajemen. Manajemen adalah suatu upaya untuk mencapai suatu tujuan dengan sumber daya target pencapaian tertentu yang diselesaikan dalam rentang waktu tertentu. Sedangkan proyek adalah suatu kegiatan yang dilakukan secara singkat yang dibatasi oleh waktu, ruang lingkup yang unik. Maka manajemen proyek adalah suatu pendekatan atau metode untuk mengelola suatu proyek dengan efektif dan efisien. Sistem ini hadir sebagai perangkat untuk membantu pengelolaan kegiatan-kegiatan berbentuk proyek. Misalnya proyek konstruksi. Tanpanya suatu proyek akan sulit dieksekusi baik dari segi biaya, waktu, atau bahkan kualitasnya. Tujuan manajemen proyek: menyelesaikan tepat waktu. Pada manajemen waktu, ditentukan lini masa yang berisi kapan suatu kegiatan harus dilakukan dan kapan harus diselesaikan. Dengan adanya hal tersebut, proyek akan selalu dimonitori supaya dapat selesai dalam waktu yang telah ditentukan. 2. Menjaga anggaran. Anggaran merupakan salah satu aspek yang dikaji dalam manajemen ini. Dengan pengkajian tersebut, akan dicari jumlah anggaran seminimal mungkin, tetapi masih dapat menunjang ketercapaiannya kriteria proyek yang telah ditentukan di awal, efektif dan efisien. Ketiga, menjaga kualitas. Kriteria proyek yang ditentukan di awal harus tercapai, artinya manajemen proyek juga membantu standar kualitas dari suatu proyek sehingga tidak dikerjakan secara seenaknya saja. Keempat, melancarkan proyek. Proyek yang ideal adalah proyek yang diselesaikan sesuai dengan rencana awal, baik dari segi waktu, anggaran, maupun kualitas. Manajemen ini membantu pengerjaan proyek supaya terselesaikan dengan lancar sesuai dengan rencana awal. Terdapat 6 unsur manajemen proyek yang disebut dengan 6M, yaitu 1. Manusia, 2. Metode atau cara, 3. Material atau bahan, 4. Mesin, 5. Money atau uang, 6. Market, pemasaran produk. Keenam unsur ini merupakan bagian hal terpenting dalam manajemen proyek, karena kalau misalkan tidak ada keenamnya ini, mungkin proyek tidak akan berjalan sesuai dengan yang direncanakan. Terdapat ruang lingkup manajemen. 1. Menetapkan waktu kapan proyek akan dilaksanakan. 2. Merencanakan skup atau besaran lingkup yang akan digarap pada suatu proyek. 3. Menyusun dan menyelesaikan definisi operasional dari setiap ruang lingkup proyek. 4. Melakukan verifikasi atau pengawasan terhadap perubahan yang dapat terjadi di saat proyek dilaksanakan. Terdapat 4 skup atau lingkup karyawan manajemen proyek. 1. Agreement atau perjanjian antara pekerja dan pengusaha yang isinya batasan waktu kerja, keselamatan kerja, aturan-aturan. Ini terdapat dalam kontrak kerja. 2. Training atau pelatihan. Jika karyawan memasuki dunia kerja, harus melakukan pelatihan atau training. 3. Fasilitas. 4. Job desk, penjelasan mengenai pekerjaan. Selain mendapatkan upah atau gaji, karyawan juga mendapatkan tunjangan kesehatan berupa BPJS atau BPJS tenaga kerja. Yang di dalamnya adalah tunjangan kecelakaan kerja, tunjangan kematian, tunjangan hari tua, dan tunjangan pensiun. Terdapat hambatan-hambatan manajemen proyek. Yang pertama adalah SDM, kedua biaya, 3 waktu, dan 4 adalah resiko.
Sasaran-sasaran manajemen proyek. 1. Mengembangkan dan menyelesaikan proyek yang sesuai dengan rencana anggaran dan sesuai dengan deadline yang telah ditetapkan secara kualitas hasil proyek yang disyaratkan sesuai spesifikasi yang telah dianalisis. 2. Meningkatkan reputasi atau nama baik pelaksanaan proyek kontraktor berdasarkan dengan kualitas hasil proyek yang dikerjakannya. 3. Mengarahkan dan membentuk organisasi baik dari kantor pusat atau di lapang untuk menjamin terlaksananya proyek dengan tepat waktu. 4. Menciptakan suasana kerja yang kondusif dan mendukung aktivitas proyek yang meliputi ketersediaan sarana dan prasarana, keadaan dan keselamatan kerja, serta hubungan komunikasi yang baik antara pihak yang terlibat dalam proyek. 5. Memelihara keharmonisan hubungan antara sesama anggota proyek kerja sehingga setiap pelaksanaan proyek akan berusaha memberikan kemampuan dan keterampilan terbaik mereka dalam menyelesaikan proyek. Cukup sekian materi yang saya paparkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.